Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, kita akan mencoba mengenal madzhabul arba', imam-imam yang mencetuskan madhab. Siapa mereka? Mereka adalah Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbalin rahimahumullahul jami'. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, teringat dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus salihin wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah, wa akrahu man bida'atuhul ma'asi, wa in kunna sawa'un fil bida'ah, wa akrahu man yudi'ul umra lahwan walau kuntu imra'an jammul ida'ah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Semoga bersama mereka aku bisa mendapatkan syafaatnya kelak. Dan aku membenci para pelaku maksiat meskipun aku tak berbeda dengan mereka. Sungguh aku membenci orang-orang yang membuang-buang usianya dalam kesia-siaan, walaupun aku sendiri adalah orang yang banyak menyia-nyiakan usianya. Lihat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus salihin wa lastu minhum, aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Ketika kita bicara tentang madzhabul arba', imam-imam yang telah mencetuskan madhab yang sangat bermanfaat bagi kita, sehingga dengan perantara mereka kita bisa mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengenal agama yang hak ini, bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai syukur akan jasa mereka, kita harus menanamkan kecintaan kepada mereka orang-orang saleh, walaupun kita bukan termasuk mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang al-a'immatul arba', imam-imam empat, maksudnya a'immatul madzahib, imam-imam madhab. Bukan berarti kemudian imam madhab ini cuma ada empat, tidak. Yang empat ini yang berkembang sampai hari ini, karena sebelumnya sudah ada madhab seperti madhab Uyainah, madhab Ats-Tsauri, madhab Az-Zuhri, madhab Abu Thawr, madhab Asy-Sya'bi, dan madhab-madhab yang lainnya. Tetapi mereka hilang dimakan zaman dan tidak ada yang mendakwahkannya, sehingga kemudian yang tersisa sampai kepada kita hanyalah empat madhab yang diakui, yang kita kenal dengan Al-Hanafi, pengikut madhab Abu Hanifah, Al-Maliki, pengikut madhab Imam Malik, Asy-Syafi'i, pengikut madhab Imam Syafi'i, dan Al-Hambali, pengikut Imam Ahmad
ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sekilas pandang tentang mereka. Al-Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man ibn Thabit rahimahullahu ta'ala, lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Dia pencetus mazhab Hanafi yang ada di Irak, Baghdad. Kemudian Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Madhabnya disebut Maliki, dan dia mentaksis, membangun madhabnya di Hijaz, kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan madhabnya disebut Asy-Syafi'i, dan diasas madhabnya di Baghdad, kemudian ditambah di Mesir. Kemudian juga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yang lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Madhabnya disebut Hambali, dan ia mengasas atau mengasas madhabnya, mendirikan madhabnya di Baghdad. Kemudian dari 4 madhab ini menyebar ke seantero dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit, dia adalah seorang faqih, seorang alim, dan dia awal atau yang pertama dari 4 madhab yang kita sedang bicarakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Hanifah mendapatkan gelar Al-Imamul A'zam, dan dia dikenal dengan ilmunya yang sangat luas, akhlaknya yang sangat baik, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arada an yatabahhara fil fiqhi fahuwa iyalun ala Abi Hanifah. Siapa yang hendak meluaskan pengetahuan tentang fikihnya, maka sesungguhnya Abu Hanifah lah tempat kembalinya. Dan Abu Hanifah termasuk generasi yang sangat luar biasa yang disabdakan Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah zamanku, maksudnya Rasul dan para sahabat, kemudian setelahnya maksudnya para tabi'in, dan setelahnya para tabi'in. Abu Hanifah masuk pada generasi kedua, artinya dia seorang tabi'in, masuk pada generasi terbaik umat ini yang disabdakan Nabi SAW tadi. Bahkan dia berjumpa dengan para sahabat Rasul seperti Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Abu Hanifah terkenal dengan waraknya, terkenal dengan ibadahnya, bahkan setiap malam dia menghatamkan Al-Quran, terkenal dengan ikhlasnya dan juga kuat pendiriannya. Dan Abu Hanifah, dia mendasari madhabnya dengan kembali kepada Al-Quran Al-Karim, sunnah Nabi SAW, ijma' dan juga qiyas, serta al-ihtihsan, al-istihsan, dan juga al-urf wal-adat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, layaknya sunnatu dakwah, di mana setiap para nabi mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Abu Hanifah pun sama mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan 2 kali beliau mendapatkan ujian. Pertama ketika penguasa dikuasai oleh Ad-Daulah Umayyah. Kita tahu bahwa Daulah Umayyah yang mengasas pertamanya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Adapun sebab Abu Hanifah mendapatkan mihnah,
ujian berat pada Daulah Umayyah adalah ketika dia kemudian membela unjuk rasa atau pemberontakan yang dilakukan Al-Imam Zaid ibn Ali, dan dia tidak mau bekerja kepada Gubernur Kufah Yazid ibn Umar ibn Hubair. Maka kemudian dia pun ditahan, dipenjarakan oleh penguasa dan didera. Akhirnya kemudian setelah selesai ujian ini, dia pun keluar ke Mekah. Tiba-tiba pada tahun 130 Hijriah, dia masih tetap tinggal di Mekah. Kemudian ia pulang dan khilafah sudah berganti kepada khilafah Abbasiyah. Dia pun pulang ke Kufah. Maka pada zaman Khalifah Abbasiyah, ketika khalifahnya Abi Ja'far Al-Mansur, maka dia mendapatkan ujian yang kedua ketika Daulah Abbasiyah ini. Adapun penyebabnya karena dia mendukung pemberontakan Muhammad An-Nafsi Zakiyah, turunan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Padahal beliau terang-terangan menyelisihi khalifah. Kemudian Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pun dipanggil oleh penguasa, diminta untuk menjadi qadhi, tetapi dia melarangnya. Dia tidak mau dan lari. Bahkan dijadikan qadhi tertinggi di negara, dia pun tidak mau. Akhirnya kemudian penguasa menyangka dia mendukung pemberontakan, akhirnya ditangkap kembali dan dia pun mendapatkan ujian di penjara sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Dan karyanya sangat luar biasa sehingga kemudian madhabnya disebarkan oleh murid-muridnya. Kemudian yang kedua, Al-Imam Malik, Al-Imam Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Asbahi, Abu Abdullah, Al-Imam Al-Faqih wal Muhaddith Al-Hafidh, Imam Darul Hijrah. Imam Malik putra Anas, putra Abi Amir Al-Asbahi, kunyahnya Abu Abdullah, gelarnya Al-Imamul Faqih, seorang muhaddis, seorang hafid, dan imamnya tempat hijrahnya Nabi SAW. Dia adalah ulama kedua dari A'immatul Arba'ah, dari imam-imam madhab yang keempat setelah Abu Hanifah, dan dia menularkan atau menurunkan madhabnya oleh murid-muridnya atau murid dari murid-muridnya yang disebut dengan madhab Maliki. Banyak meriwayatkan dari kalangan tabi'in. Artinya Malik ibn Anas radhiyallahu an hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Dia tidak pernah keluar dari kota Madinah. Dia berbeda dengan ulama yang lainnya yang rihlah, berputar dari satu daerah ke daerah berikutnya, satu negara ke negara berikutnya untuk mencari masyayikh, mencari guru. Tapi Abu Hanifah mencukupkan di kota Madinah dan belajar kepada fuqaha us-sab'ah, kepada ahli fikih yang ma'ruf, yang 7 orang yang ada di Madinah. Dia tidak pernah keluar kecuali ke Mekah untuk haji. Dan ketika haji berjumpa dengan Abu Hanifah, tapi tidak memaksudkan datang ke Mekah untuk belajar, hanya untuk melaksanakan haji. Dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala diberikan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan sepakat para ulama, dia dilaqabi dengan Al-Imam di zamannya. Tidak ada yang lebih hafal tentang hadis Rasul dan sunnah Nabi SAW melebihi Imam Malik. Dia sangat memuliakan hadis Nabi SAW, dan dia tidak pernah mengajarkan hadis Nabi SAW dalam sebuah majlis kecuali dia berwudu, kemudian memberikan wewangian pada badannya, dan dia memakai pakaian yang paling indah yang pernah dia pakai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala sampai mengatakan, idza dzukiral ulama fa malikun najm wa malikun hujjatullah ala khalqihi ba'da tabi'in.
apabila disebutkan para ulama, maka Maliklah bintangnya, karena Malik adalah hujjah Allah atas hamba-hambanya setelah para ulama tabi'in. Bahkan kitabnya Muwatta di zamannya termasuk kitab dari awal-awal kitab hadis yang paling masyhur, yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim di zamannya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ma ba'da kitabillah kitabun aktsaru sawaban min Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tidak ada setelah Al-Quranul Karim kitab yang lebih banyak kebenarannya dibandingkan kitabnya Muwatta al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan madhabnya didasari kepada Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan amalan penduduk Madinah, kemudian qiyas, masalihul mursalah, dan juga al-istihsan, al-urf wal adat, dan termasuk juga al-istishab dan juga saddud dari'ah atau saddud darai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari pernah mengatakan asahul asanid Malik an-Nafi' an Ibni Umar, bahwa sesahih-sahihnya sanad hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari jalur Malik yang mengambil dari Nafi, dan Nafi mengambil daripada Abdullah ibn Umar, dan Abdullah ibn Umar mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Malik adalah sunaiyah, antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlewatkan dua orang, Nafi dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun Imam Syafi'i, dia adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi Al-Makki, lahir sekali lagi pada tahun 150 Hijriah di Gaza. Kemudian ibunya membawa ke Mekah, dan dia sudah hafal Quran sebelum balik. Kemudian dia belajar kepada banyak para ulama di Mekah, salah satunya Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Bahkan di usia 17 tahun dia sudah menghafal kitabnya Malik Al-Muwatta sebelum belajar kepada Imam Malik hanya dalam tempo 9 hari saja, karena kekuatan hafalannya. Kemudian dia kembali ke Mekah, kemudian dia pergi ke Yaman, pergi ke Irak, kemudian kembali lagi ke Mekah, kemudian kembali lagi ke Irak, sampai akhirnya ke Mesir, dan dia tinggal di Mesir, dan Allah wafatkan di Mesir. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah Imam Nasirus Sunnah, imam pengasas kitab Usulul Fiqih Ar-Risalah. Ketika Muhammad Al-Mahdi meminta untuk dituliskan untuknya Usul Fiqih, maka Imam Syafi'i kemudian mengarang kitab Risalah fi Usulil Fiqh, dan dialah orang yang pertama kali mengarang kitab Usulul Fiqh yang disebut dengan Ar-Risalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad Asy-Syaibani Al-Maruwi, karena dia asalnya dari Maru, kemudian ayahnya membawa ke Baghdad, dan dia pun besar di Baghdad, thalabul ilmi di Baghdad. Kemudian dia pun berguru dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari negara ke negara berikutnya, sampai-sampai ulama mengatakan tafa Ahmad marrataini hatta jama'al musnad. Imam Ahmad keliling dunia 2 kali sampai dia bisa mengumpulkan kitab musnad yang sangat masyhur, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Dia dikenal bagaimana kuatnya memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikenal walaupun dia paling muda dari seluruh ulama madhab, tetapi keilmuannya menyebar sampai ke seantero dunia, dan madhabnya diakui sampai hari ini, madhab Hambali yang dicetuskan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Adapun hubung kait antara satu imam madhab dengan imam madhab yang lainnya, kita tahu bahwa Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit adalah ulama yang pertama dari kalangan madhahibul arba. Dia seorang tabi'in. Dia berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW. Dia hanya berjumpa dengan Imam Malik saat haji, dan Abu Hanifah mengambil ilmu Imam Malik sebagaimana Imam Malik juga mengambil ilmunya Abu Hanifah. Adapun Imam Malik Ibn Anas sendiri adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dikatakan Imam Syafi'i, kalaulah disebutkan ulama maka Maliklah bintangnya, karena di tangan Imam Malik Imam Syafi'i menjadi orang besar. Dan juga Imam Syafi'i sendiri adalah guru bagi Imam Muhammad atau bagi Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Artinya ada hubung kait. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, dan Imam Malik pernah mengambil istifadah ilmu daripada Abu Hanifah saat haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya kita lihat karena ada hubung kait satu imam madhab dengan imam madhab yang lainnya, maka terjadilah saling memuja dan memuji antara mereka. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah tadi tentang Imam Malik ibn Anas, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, idza dzukira al-ulama fa Malikun najm. Apabila disebutkan tentang Imam Malik, maka dialah bintangnya. Kemudian Abu Hanifah pernah dipuji oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik, hal ra'aita Abu Hanifah wa nadartahu. Ya Imam, kata Imam Syafi'i kepada Imam Malik, apakah engkau pernah melihat Abu Hanifah? Apakah engkau pernah berdebat dengannya? Faqala, maka Imam Malik mengatakan, na'am, ra'aitu rajulan law nadhara ila hadhihi sariyati wa hiya min hijaratin faqala innaha min dhahabin laqama bihujjatihi. Kata Imam Malik, ya, aku pernah berjumpa dengan Abu Hanifah, aku pernah mendebatnya, dan sungguh aku pernah melihat kalau seandainya Abu Hanifah mengatakan bahwa tiang ini terbuat dari emas padahal dia terbuat dari batu, kemudian diberhujah, pasti dia menang karena kecerdasan akalnya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, man arada an yatabahhara fil fikhi fahuwa iyalun ala Abi Hanifah. Siapa yang ingin meluaskan dalam ilmu fikih, maka Abu Hanifah lah rujukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga memuji Imam Ahmad dan mengatakan, kharajtu min Baghdad wa ma khalaftu biha afqah wala azhad wala awra wala a'lam min Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Aku keluar dari Baghdad, aku tidak pernah melihat ada orang yang paling faqih, yang paling zuhud, yang paling wara, yang paling alim melebihi Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahkan Syafi'i juga mengatakan, Ahmad imamun fi thamani hisalin, imamun fil hadis, imamun bil fiqhi, imamun fil Quran, imamun fil lughati, imamun fil sunnati, imamun fil zuhdi, imamun fil wara'i, imamun fil faqri. Imam Ahmad memiliki delapan keutamaan, 8 sifat. Dia imam dalam hadis, dia imam dalam fikih, dia imam dalam Quran, dia imam dalam bahasa, dia imam dalam sunnah, dia imam dalam zuhud, dia imam dalam wara, dan imam dalam kefakiran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Imam Ahmad ketika ditanya oleh putranya Abdullah ibn Ahmad, ketika Imam Ahmad terus menyebut-nyebut dan memuji Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di hadapan putranya, bahkan memperbanyak doa dalam salatnya, maka ketika anaknya bertanya kenapa bapaknya melakukan seperti itu, maka Imam Ahmad mengatakan, ya bunai, kana Syafi'i kasyamsi lid dunya
wa kal afiyati linnas, wahai anakku, Imam Syafi'i bagaikan matahari untuk dunia. Lihat matahari, kalau tidak ada matahari macam mana nasib dunia? Itulah Imam Syafi'i. Dan seperti kesembuhan bagi manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa sebagian ulama madhab dengan sebagian ulama yang lainnya saling memuji. Imam Malik memuji Abu Hanifah, Imam Syafi'i memuji Imam Malik, Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad, Abu Hanifah Malik memuji Imam Syafi'i. Bahkan mengatakan ketika Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, Imam Malik memberikan firasat bahwa orang ini maksudnya Muhammad ibn Idris bukan orang sembarang, di mana ada perkara masa depan yang akan membuat dia besar, dan firasatnya menjadi kenyataan. Bagaimana Imam Syafi'i menjadi ulama besar? Karena firasatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kalau seandainya para imam yang mencetuskan madhab ini satu dengan yang lainnya saling memuji, saling membesarkan, saling mengagungkan, kemudian tiba-tiba para pengikutnya saling memusuhi, para pengikutnya saling bercanggah, para pengikutnya saling berselisih, padahal perselisihan di antara mereka sangat jelas, di mana madhab Malik terkadang berselisih dengan madhab Syafi'i, madhab Syafi'i berselisih dengan madhab Hambali, terutama dengan madhab Hanafi. Tapi lihat para pencetusnya, mereka baik-baik saja, satu dengan yang lainnya saling memuja dan memuji. Itulah contoh bagaimana perselisihan bukan berarti diartikan permusuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat sejarah, maka madhab-madhab yang disebutkan oleh para ulama tersebar di berbagai macam negara, tersebar di dunia, dan itu karena keberkahan semua ulama madhab ini, sehingga ilmunya sangat bermanfaat kepada kita. Oleh karena itulah maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengirimkan kepada kita untuk menjaga agamanya, salah satunya lewat madhahibul arba, 4 imam pencetus madhab, yang akhirnya kemudian manusia dimudahkan untuk belajar agama lewat perantara mereka yang merupakan pewaris para nabi. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi